Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yuk guys, lanjut lagi cerita Butun selanjutnya guys. Dan jangan bosan-bosan ya. Dengerin cerita Butun. Ya, dengerin cerita Butun. Nah, ini cerita Butun yang selanjutnya guys. Diawali dengan Butun pulang dari Sumatera Riau. Butun usaha di rumah ke jualan nasi goreng di rumah itu guys. Kami Butun merantau ke Kalimantan Tengah di daerah Sampit. Tahu nggak guys, waktu Kesro Sampit itu antarane orang pas Kesro itu suami Butun ada di sana guys, kerjanya cari emas. Tapi nggak disangka-sangka baru 3 bulan di sana itu Kesro gitu guys. Suami Butun itu selama 8 bulan nggak ada kabar. Yang paling diingat Butun ya, kalau lucu ya lucu guys. Kan dulu ku belum ada HP, yang ada cuma Pak Pos gitu. Lah di sana itu guys, di Sampit itu untuk Pak Pos itu nggak bisa masuk karena katanya loh masuk yang dikerjain suami Butun itu sama desa itu 35 kilo gitu guys. Butun itu antara takut, khawatir, sedih, itu campur dari satu. Tadi Butun itu jualan di rumah itu sendirian guys, jualan nasi goreng itu, goreng nasi sendirian di depan samping rumah. Kalau teman-temannya beli itu sambil ceritakan suaminya Butun, bilangnya mungkin ceritanya nggak bisa pulang karena di sana Kesro gitu guys. Itu ibaratnya dengkul Butun iki wis koklek. Wong Jawa jenenge keklok tak koklek, lemes campur aduk. Jadi Butun itu nulis surat nanyain kabarnya. Itu berapa ya, 1 minggu 1 kali nggak ada jawaban. 1 bulan 1 kali nggak ada jawaban, nggak pernah dibalas sampai ngelumpuk itu 15 kali. Lah nggak disangka-sangka guys, Butun itu ke kota, ke Jombang namanya, Jawa Timur. Itu udah hampir 8 bulan guys. Butun itu sudah putus asa. Tak tanyai ke kantor pos, nggak taunya guys, diadakan di itu depan kantor pos itu pengumuman surat Butun itu loh di sana ting terantel 15 kali. Antarane kudu nangis, ketawa, ya Allah, ternyata cuma di sini, nggak sampai ke Sampit. Habis itu udah mulai reda, suami Butun pulang, badannya kurus, tinggal balung sama kulit karena takut. Untung katanya itu di sana itu ditolong orang, malah orang suku sana yang nolong, diberikan tiket, dikasih telur, diberikan telur itu tuh 20, dibelikan rokok 1 beras ya gitu guys. Untuk ditolong, masih ditolong orang. Kadang itu di saat kita kepepet itu loh guys, kalau kita niat baik, kalau kita ini baik sama orang, bukan orang itu yang membalas kita. Di saat kita merantau di mana aja pasti ada orang lain yang nolong. Makanya guys, ya ibaratnya wong Jawa nandur, ibarat awak iki nandur sing apik-apik ae. Gak awake sing ngunduh anak-anake, kutune anake sing ngunduh. Gitu prinsip saya guys. Kita harus selalu menolong itu. Karena apa? Siapa tahu anak kita, cucu kita merantau di negara orang, di daerah orang, pasti ada yang nolong. Ini kisah hidup Butun yang selama ini Butun lalui.
walaupun di negara orang itu ketemunya orang baik-baik tok gitu. Di saat-saat kita sudah dalam keadaan 000, Allah itu maha besar deh guys, gitu loh. Allah itu tidak akan menguji umatnya sebatas kemampuan umatnya. Yang penting kita itu harus sabar. Walaupun Butun hanya bisa ngomong gini, ngelakoni aja, tapi inilah yang Butun rasakan selama ini. Ya maaf ya guys ya, Butun curhat terus, jangan bosan ya. Ya inilah kisah hidup Butun. Gitu. Hidup itu tak selamanya enak. Hidup itu penuh perjuangan. Hidup itu keras. Gitu guys. Yang penting kita itu niatnya baik, pasti Allah menjabai apa yang, walaupun selama ini yang Butun temui sama itu hanya penuh kegagalan, tapi Butun sangat bersyukur Butun masih diberi kesehatan, diberi umur panjang. Itulah kunci, yang penting Butun itu sehat. Karena pakai selama ini tuh hidup itu Butun itu hanya merantau sampai detik ini, merantau gitu. Kadang yang merasa capek, lelah gitu. Tapi hidup itu kan harus diperjuangkan. Gitu guys, karena kita orang nggak punya apa buat makan anak-anak, masa depan cucu. Kalau nggak kita ikhtiar, kadang kita aja sudah berusaha, kadang udah berkorban modal, udah tenaga, kita ada masih gulung tikar. Nah, makanya hidup itu keras guys. Tapi jangan menyesali apa yang digariskan sama Allah. Kita jalani aja, kita syukuri aja. Yang penting kita diberi kesehatan. Dan kalau kita niatnya baik, dimanapun kita berada, pasti ada orang yang menolong. Dan kebaikan di saat-saat kita kepepet, kita terjepit, walaupun sekecil orang itu menolong kita, walaupun itu hanya setitik, dikasih minum 1 tetes, kebaikan orang itu enggak akan terlupakan sampai ibaratnya sampai kita mati. Tetap diingat kok, tetap ingat. Itulah, makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu cerita Butun selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya guys dengerin cerita Butun. Jangan lupa subscribe, baginya subscribe. Ucapkan makasih banyak. Butun nggak bisa balasannya, Allah yang balas. Makasih.